Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Nihal Mardaria Amna akan merepresentasikan hasil analisis dari kasus sexual harassment dan gender discrimination yang terjadi pada lingkungan kerja Nike. Sexual harassment dan gender discrimination ini terjadi pada karyawan perempuan dari perusahaan Nike. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan model double diamond, di mana saya akan mencoba untuk menganalisis apa yang menjadi trigger, menemukan inti permasalahannya, dan juga menentukan solusi yang mungkin dapat cocok untuk diterapkan pada kasus ini. Baik, jadi yang pertama, pada trigger yang menyebabkan munculnya permasalahan ini, temukan bahwa karyawan Nike memposting pengalaman seksual harassment-nya pada lingkungan kerja Nike dalam rangka mengikuti kampanye #MeToo. Dan juga karyawan Nike juga melaporkan mengenai laporan gender discrimination yang terjadi pada karyawan perempuan Nike, terutama mengenai kenaikan jabat. Dalam menggunakan double diamond ini, saya akan melewati beberapa tahap. Yang pertama discover, define, develop, dan deliver. Ya, jadi pada tahap pertama yaitu discover, saya mencoba untuk mencari beberapa informasi yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Lalu informasi-informasi ini saya dapatkan melalui berbagai sumber. Yang pertama ada dari artikel jurnal yang diberikan dari mata kuliah workshop pemikiran desain, ini juga artikel-artikel berita internasional seperti New York Times, Fox, jurnal bisnis, dan lainnya. Lalu berdasarkan sumber-sumber tersebut, saya menemukan beberapa hal yang berhubungan langsung dengan permasalahan sexual harassment dan gender discrimination Nike ini. Agar dapat melihat gambaran besar permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Nike, ini saya mencoba untuk memetakannya menggunakan fishbone. Berikut ini merupakan fishbone yang saya susun dalam menganalisis kasus ini. Lalu dengan menganalisis menggunakan fishbone, ditemukan bahwa kualitas kerja dari tim HR Nike ini masih rendah, lalu pandangan umum tentang candaan berbau seksual itu juga dianggap biasa saja di lingkungan kerja Nike. Kemudian kesempatan untuk naik jabatan yang terbatas untuk karyawan perempuan, lalu adanya kendala komunikasi mengenai masalah antara CEO dengan karyawannya. Hal ini terlihat dengan bagaimana CEO terlambat mengetahui permasalahan ini, sehingga permasalahan ini menjadi besar ketika sudah diketahui publik. Lalu batasan mengenai definisi harassment ini juga masih cukup kabur atau tidak jelas. Lalu terdapat inner circle yang berisi mostly male leaders yang saling bahu-membahu tentang mengenai kesempatan kenaikan jabatan. Lalu selanjutnya ada hukuman yang diberikan HR juga tidak membuat jera pelaku dari sexual harassment. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu tahap define, saya mencoba untuk mengurutkan permasalahan-permasalahan yang menjadi penting untuk diatasi karena beberapa hal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kasus. Jadi untuk itu saya menggunakan priority scale. Pada kendali komunikasi CEO dengan karyawan, saya meletakkannya pada urgent dan unimportant karena sebenarnya saya berpikir bahwa kendala komunikasi ini sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap permasalahan sexual harassment dan gender discrimination. Namun hal ini menjadi urgent untuk diatasi karena masalah ini sudah terdengar sampai keluar dan sampai publik sehingga harus diatasi dengan baik oleh CEO dan diawasi agar penanganannya dilakukan dengan baik. Lalu kemudian
Untuk hukuman dan adanya inner circle ini juga dianggap saya memasukkannya pada kolom non-urgent, tapi merupakan important. Karena kedua hal tersebut saya anggap itu merupakan memiliki pengaruh kepada permasalahan sexual harassment dan gender discrimination yang dirasakan oleh para karyawan perempuan naik. Namun hal ini dapat diselesaikan setelah beberapa hal yang lebih berpengaruh pada kasus sexual harassment dan gender discrimination ini lebih diselesaikan terlebih dahulu. Dan lalu beberapa hal yang menurut saya lebih penting untuk diatasi terlebih dahulu, saya letakkan pada kolom urgent dan important. Yang pertama, ada kualitas kerja dari tim HR naik rendah, batasan tentang apa yang merupakan harassment masih tidak jelas, dan juga disertai dengan rendahnya etika karyawan, lalu adanya kesempatan untuk naik jabatan yang terbatas untuk perempuan. Baik, setelah melalui dua tahapan tersebut, ditemukan bahwa permasalahan dari kasus ini adalah kualitas penanganan yang rendah oleh HR, batasan definisi harassment yang ambigu, disertai etika karyawan yang rendah, dan juga kesempatan kenaikan karir bagi perempuan yang terbatas. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mencari solusi pada kasus sexual harassment dan gender discrimination ini. Yang pertama, saya akan melalui tahap develop. Pada tahap develop ini, saya mencoba untuk menggenerasikan ide-ide yang mungkin dapat menjadi solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, ada melakukan reformasi organisasi, lalu memberikan hukuman atau melakukan pemecatan terhadap pelaku. Selain itu, memberikan kompensasi kepada karyawan perempuan yang menjadi korban dari sexual harassment atau gender discrimination, memberi masukan dan pelatihan lebih pada tim HR, memberi seminar etika, dan juga kesetaraan gender kepada seluruh karyawan naik, menetapkan kebijakan sejelas mungkin mengenai definisi harassment, menambah jumlah karyawan perempuan, dan juga membuat kebijakan di mana seluruh manajer ini harus memberikan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi yang mana lalu program ini dikontrol oleh HR. Lalu selanjutnya, sebelum saya berlanjut pada tahap deliver, saya mencoba untuk lebih memahami perasaan dari korban pada kasus ini, yaitu pekerja perempuan dari Nike. Pada empathy map ini, saya berfokus pada gains atau harapan yang diharapkan atau diinginkan oleh pekerja perempuan di Nike. Beberapa gains-nya itu yaitu merupakan menginginkan tempat kerja yang lebih aman untuk wanita dan juga kesempatan lebar untuk naik jabatan. Lalu dari situ saya mencoba untuk mencocokkan ide-ide solusi mana yang mungkin dapat cocok untuk memenuhi keinginan-keinginan dari karyawan perempuan naik, namun juga dapat mengatasi permasalahan yang telah ditentukan pada sebelumnya yang menjadi inti dari masalah yang menyebabkan kasus ini terjadi. Beberapa solusi yang saya temukan, yang saya anggap cocok untuk menangani permasalahan ini, yaitu memberi seminar etika, terutama mengenai harassment dan juga sexist behavior, serta kesetaraan gender kepada seluruh karyawan Nike tanpa terkecuali. Kemudian, Nike juga dapat menetapkan kebijakan sejelas mungkin mengenai definisi harassment dan juga hukumannya, yang mana kebijakan ini itu melibatkan pandangan-pandangan dari seluruh karyawan, baik dari sudut karyawan perempuan dan sudut karyawan laki-laki. Lalu selanjutnya, Nike juga dapat membuat kebijakan di mana seluruh manajer harus memberi kesempatan kerja yang sama dan adil tanpa diskriminasi, yang mana nanti program ini akan dikontrol oleh HR secara berkala.
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tadi, ditemukan bahwa trigger dari permasalahan ini adalah karyawan Nike yang memposting pengalaman seksual harassment-nya untuk dalam mengikuti kampanye #MeToo dan juga adanya laporan gender discrimination. Lalu ditemukan bahwa ternyata inti permasalahan ini itu adalah kualitas penanganan yang rendah oleh HR, batasan definisi harassment yang masih ambigu, dan juga etika karyawan yang rendah. Selain itu, kesempatan kenaikan karir bagi perempuan pun juga masih terbatas. Lalu setelah dilakukan analisis kembali dan juga menggenerasi ide-ide, beberapa ide solusi yang mungkin dapat menangani permasalahan dari kasus Nike ini adalah memberi seminar etika kepada seluruh karyawan Nike, menetapkan kebijakan sejelas mungkin mengenai harassment, dan juga membuat kebijakan tentang pemberian kesempatan kerja yang sama dan adil dengan controlling dari HR. Berikut merupakan hasil analisis yang saya lakukan untuk kasus sexual harassment dan gender discrimination dari lingkungan kerja Nike yang dirasakan oleh para karyawan perempuan Nike. Sekian dari saya, terima kasih.